Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pada pertemuan yang ketiga yang akan membahas tentang status ilmu terhadap kita. Bagaimana status ilmu tersebut terhadap kita? Dalam sebuah hadis kita sudah mengetahui, mungkin sebagian sudah mengetahui bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya mencari ilmu itu faridatun, artinya wajib kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Artinya setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan itu wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Jadi status ilmu terhadap kita itu wajib untuk dicari, wajib untuk dipelajari. Kepada siapa? Wajib kepada mukallaf. Mukallaf itu yang telah kita bahas sebelumnya adalah akilin balikin, orang yang berakal, akalnya normal, dan orang yang balik, yang memenuhi salah satu syarat dari 3 ciri balik. Itu. Jadi mempelajari ilmu itu hukumnya wajib kepada setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Yang dimaksud adalah seorang mukallaf. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kategori ilmu berdasarkan rukun Islam. Bahwa kategori ilmu berdasarkan rukun Islam itu ada 2, yaitu syahadat, yang berhubungan dengan syahadat, disiplin ilmunya disebut dengan ilmu usuluddin dan akidah. Kemudian yang berhubungan dengan rukun Islam yang kedua dan ketiga, yaitu sholat, zakat, saum, dan haji, disiplin ilmunya bernama dengan ilmu fikih. Maka status kita terhadap ilmu fikih dan ilmu usuluddin atau ilmu akidah itu hukumnya wajib dipelajari. Wajib untuk kita pelajari. Kemudian ada para ulama yang menambahkan satu disiplin ilmu lagi, yaitu ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ini sama wajib untuk kita pelajari karena ada sebagian ulama yang menambahkan tentang ilmu tasawuf. Itu adalah kedua ilmu atau 3 ilmu tersebut merupakan 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Tapi karena ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari, mana yang lebih kita dahulukan untuk dipelajari? Maka dalam kitab Jubad, beliau berkata, wa awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqon. Artinya kewajiban yang pertama kepada manusia itu adalah ma'rifatul ilahi, artinya mengenal Tuhan, mengenal Allah, bil istiqoni, dengan penuh keyakinan. Artinya ilmu yang wajib kita pelajari pertama kali adalah ma'rifatul ilahi atau ma'rifatullahi, mengenal Allah, mengetahui Allah. Maka disiplin ilmu yang cocok untuk mengenal Allah, untuk mempelajari ma'rifatullah itu adalah ilmu usuluddin atau akidah. Jadi di antara ilmu yang ketiga, ilmu fikih, ilmu usuluddin atau akidah, dan ilmu tasawuf, yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu usuluddin atau akidah yang isinya tentang ma'rifatul ilahi bil istiqoni, mengenal Allah, mengetahui Allah dengan penuh keyakinan. Kemudian Habib Tokir bin Husain pernah berkata, yaitu fa'lam ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Ketahuilah wahai saudara-saudara, innal asasa, sesungguhnya pokok, wal asasa, dan pondasi, pokok dan pondasi dalam beragama itu adalah ma'rifatul ma'bud, mengetahui sesuatu yang disembah. Maksud ma'bud di sini adalah Allah, karena Allah itu adalah wajibul wujud al-ma'bud, dat yang wajib ada dan wajib untuk kita sembah. Nah, pengertian ini yaitu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud ini wa dzalika haqiqatu makna syahadah, bahwa annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud ini disebut dengan haqiqatu makna syahadah. Jadi hakikat makna syahadat itu adalah ma'rifatul ma'bud, mengetahui dat yang kita sembah.
Jadi, teman-teman, di antara semua ilmu yang ada di dunia ini, maka ilmu yang wajib pertama kali kita pelajari adalah ilmu usuluddin atau akidah yang isinya tentang ma'rifatullahi. Kemudian, ada yang juga menyebutkan ma'rifatullahi qoblal ibadah, mengenal Allah itu sebelum ibadah. Artinya, sebelum kita melakukan ibadah, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengetahui al-ma'bud yang disembah. Mengapa logikanya seperti ini? Karena bagaimana kita bisa ibadah kalau kita tidak mengetahui siapa yang harus diibadahan oleh kita. Maka yang pertama kali adalah ma'rifatullah. Oke. Itu adalah ilmu yang pertama kali yang memang wajib kita untuk pelajari. Oke, teman-teman, kalau bisa saya filosofikan dalam 3 status ilmu ini terhadap kita itu bagaikan pohon. Jadi, ilmu usuluddin itu berperan sebagai akar pohon atau pondasi yang mana tidak akan ada tangkai, tidak akan ada batang dan daun bahkan buah tanpa adanya akar. Jadi kita tidak bisa ibadah tanpa adanya ilmu usuluddin yaitu ma'rifatullah. Jadi memang ma'rifatullah ini adalah bagaikan akar yang akan menumbuhkan batang, buah dan daun. Kemudian ilmu fikih ini bagaikan batang pohon. Oke. Ilmu fikih ini bagaikan batang pohon, yang mana batang itu ada setelah akar. Tidak mungkin batang dulu kemudian akar. Pasti akar dulu kemudian batang. Maka dalam ketiga status ilmu ini sama seperti itu. Jadi ilmu usuluddin dulu atau ma'rifatullah, kemudian baru ilmu fikih. Gitu. Adapun ilmu tasawuf itu bagaikan daun dan buahnya. Itu untuk memperindah, untuk memberikan manfaat kepada orang yang di sekitarnya. Itu filosofi tentang 3 status ilmu ini terhadap kita. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kita mempunyai kualitas ibadah, kualitas ilmu fikih yang bagus tanpa akar yang kuat? Terkadang kita bisa terkadang pohon itu bisa menjulang tinggi, tapi akarnya tidak kuat sehingga tatkala ada angin atau badai mudah roboh. Sehingga sebelum kita ibadah, maka akar tersebut harus diperkuat terlebih dahulu. Jangan sampai kita langsung melaksanakan ibadah, menjulang tinggi batangnya ke atas tanpa akar yang kuat. Sewaktu-waktu ada angin dan badai, mungkin akan roboh. Maka sebelum ibadah perkuat dulu akar. Maka kita bisa melihat kualitas ibadah seseorang itu atau ilmu fikih seseorang itu, kita bisa melihat kualitasnya dengan cara melihat pondasi atau landasannya kuat atau tidak. Jadi kualitas ibadah seseorang tersebut bisa berkualitas jika akar yaitu ilmu usuluddinnya, ma'rifatullahnya itu sangat kuat. Gitu. Jadi kita bisa membedakan mana ibadah seseorang ini berkualitas dan tidak karena memang akarnya kuat dan tidak. Itu teman-teman filosofi tentang 3 status ilmu terhadap kita. Jadi ilmu yang pertama kita pelajari adalah ilmu tentang usuluddin, sehingga di beberapa tempat mungkin di perkampungan dan di pedesaan kita telah belajar oleh guru-guru kita atau yang disebut dengan kiai kampung tentang mengenal Allah melalui sifat-sifatnya dengan dinyanyikan wujud, ki dan bako, mukhalafatul hawadisi dan sebagainya. Kemudian sifat-sifat Rasul juga kita pelajari di masjid-masjid dengan kiai-kiai kampungnya. Memang itu adalah hal yang pertama yang wajib kita pelajari. Itu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Kemudian ada kelanjutannya sedikit teman-teman. Kemudian apa itu ma'rifatullah? Tadi belum disampaikan ya.
Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah itu kita kan kalau secara bahasa ma'rifatullah itu memang artinya mengenal Allah. Sekarang ma'rifatullah secara istilah apa? I'tiqad yang jazim, muwafaqah pada hak dengan dalil. Artinya keyakinan yang jazim. Apa jazim itu? I'tiqad yang tidak syak atau tidak ragu. Bahkan bukan itikad prasangka, tapi keyakinannya itu pada yang jazim, pada yang yakin, tidak syak. Muafak pada hak, sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, dengan dalil, tapi sesuainya itu harus mempunyai dalil. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang jazim itu terbagi ke dalam 4 bagian. Itu untuk pertemuan ketiga saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.